dan subscribe. Halo, tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Turunan Tinta, channel yang membahas tentang tutorial kaligrafi dan juga pengenalan sejarah dan tokoh Islam. Oke, next di video ini seperti kemarin membahas tentang biografi seorang tokoh Islam yang sangat berpengaruh di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang Gus Kausar, yaitu merupakan tokoh Nahdliyin yang terkenal di daerah Poso. Sekarang kita akan mengenalkan sosok yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ia merupakan suatu tokoh yang sangat familiar lah pokoknya di Indonesia. Beliau merupakan presiden nomor 4 di Indonesia. Tidak lain tidak bukan yaitu Gus Dur. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang nama lengkapnya Abdurrahman Ad-Dahli, yang secara etimologi Ad-Dahli berarti sang penakluk. Namun dikarenakan nama Ad-Dahli tidak begitu dikenal, maka diganti dengan nama Abdurrahman Wahid. Sebutan Gus Dur dikarenakan lahir di lingkungan pesantren, yang artinya Gus adalah kependekan dari kata bagus, yaitu sebutan yang sering diberikan kepada anak seorang kiai sebagai bentuk penghormatan di daerah Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap penegakan hak asasi manusia, yaitu HAM, membela kaum minoritas. Sosok Gus Dur yang penuh teka-teki dan kontroversial sehingga pemikiran dan tindakan sering disalahpahami oleh banyak kalangan di Indonesia. Sosok Gus Dur juga sangatlah banyak dibiografikan di banyak buku ternama di Indonesia dengan toleransinya. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya yang bernama Kiai Haji Wasid Hasyim yang merupakan putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ibu dari Gus Dur bernama Haji Solehah, merupakan putra dari Kiai Haji Bisri Sansuri, pendiri pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Di tahun 1949, ayah Gus Dur diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama di Indonesia, sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta untuk memasuki suasana yang baru. Setelah kepindahannya di Jakarta, berbagai tamu dari berbagai kalangan bertamu ke kediaman Wahid Hasyim. Hal itu menjadikan Gus Dur menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Sejak kecil, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengembangkan tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama atau NU. Sekitar bulan April tahun 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri pertemuan Nahdlatul Ulama dengan mengendarai mobil. Akan tetapi di tengah perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Gus Dur lulus dari sekolah dasar pada tahun 1953. Gus Dur
dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Jogja untuk memasuki ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama SMEP Gobongan sekaligus menetap di pesantren Krapyak. Gus Dur yang notabene seorang yang fasih dalam ilmu agama, sangat suka dengan bahasa Inggris. Gus Dur tidak hanya sebatas memahami buku-buku bahasa Inggris, akan tetapi berusaha menggali informasi dari berbagai mancanegara dan aktif mendengarkan siaran radio Voice of America dan BBC London. Seorang guru Gus Dur di SMEP yang bernama Sumantri mengetahui Gus Dur pandai bahasa Inggris. Lantas Gus Dur tahu kalau Gus Dur itu mengerti bahasa Inggris, Pak Sumantri memberikan buku berjudul What is to be Done. Pada saat yang sama, Gus Dur telah mengenal Das Kapital, Karl Marx, filsafat Plato, Thales, dan lain-lain. Setelah menyelesaikan studinya, Gus Dur menjadi ustaz sekaligus menjadi ketua keamanan di pesantren milik pamannya, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah. Saat Gus Dur usia 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuju Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Setibanya di Mesir, Gus Dur merasa kecewa karena tidak dapat langsung melanjutkan ke kampus Al-Azhar karena harus masuk ke madrasah aliyah dahulu. Di luar kegiatan kampus, Gus Dur antusias untuk mengunjungi makam keramat para wali, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri jamaah Tarekat Qadiriyah, dan Gus Dur banyak mendalami ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi yang merupakan pendiri aliran tasawuf yang banyak diikuti oleh jamaah NU. Setelah jatuhnya era Soeharto, banyak partai politik baru terbentuk. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik. Pada Juli 1998, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena menyadari bahwa partai politik merupakan satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik. Gus Dur akhirnya menyetujui pembentukan parpol yang kemudian diberi nama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat menjadi Ketua Dewan Penasehat, dan pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Kemudian pada Juni 1999, Partai PKB beraliansi atau berkoalisi dengan PDIP dikarenakan tidak memiliki kursi mayoritas penuh. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah yang berisi partai-partai politik Muslim. Poros Tengah ini mencalonkan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden. Hal ini tentu saja merubah komitmen terhadap PDIP. Pada 7 Oktober 1999, Gus Dur secara resmi dinyatakan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah. Dan pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Kemudian Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Sebagai Presiden Indonesia keempat, Gus Dur menjadi figur perekat berbagai komponen bangsa yang saat ini sedang terkoyak-kaik. Namun, perjalanan politiknya ternyata berlika-liku, seperti halnya yang dibahas pada buku Perjalanan Politik Gus Dur yang pengarangnya Gus Dur sendiri. Nah, begitulah biografi singkat dan juga sejarah perjalanan seorang Gus Dur dari awal
pendidikan, sampai menjadi seorang presiden nomor 4 di Indonesia. Oke, bagi teman-teman sobat Dolanan Tinta, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga semakin menambah ilmu dan wawasan Anda dalam mengerti seorang tokoh Islam yang sangat berpengaruh di Indonesia. Dan juga bagi teman-teman yang baru singgah di channel kami, Dolanan Tinta, minta tolong untuk subscribe, like, komen, dan share, biar channel ini semakin berkembang dan memberikan edukasi dan manfaat bagi kalian semua. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang selalu support di channel Dolanan Tinta ini. Apabila ada tutur kata atau salah dalam pembicaraan saya, mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.